warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dengan saya Ahmad Sofi dengan NPM 2020 4350 2481. Saya Lia Rizky, NPM 2016 4350 1294. Nama saya Anissa Musdalifah dengan NPM 2020 4350 2482. Dengan saya Hendra Ferry Aritonang dengan NPM 2020 4350 2483. Dengan saya Renali Satria Pamungkas, NPM 2020 4350 2483. Latar belakang melalui teori relativitas Einstein, paradigma kebenaran ilmu sekarang sudah mulai berubah dari paradigma yang lama yang dibangun oleh fisika Newton yang ingin selalu membangun teori absurd dalam kebenaran ilmiah. Paradigma sekarang bukan suatu esensitas yang abadi, bahkan ilmu yang tidak pernah selesai meskipun ilmu itu didasarkan pada keterangan objektif, rasional, metodologis, sistematis, logis, dan empiris. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar tersebut dinamakan pilar-pilar filosofis keilmuan yang berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif serta saling mensyaratkan. Pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, pilar ontologi. Pilar ontologi selalu menyangkut problematika tentang keberadaan eksistensi. Yang pertama, aspek kuantitas, apakah yang ada itu tunggal, dual, atau plural. Yang kedua, aspek kualitas, mutu atau sifat, bagaimana batasan, sifat, mutu dari sesuatu. Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusunan asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu tercapainya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner, membantu pemetaan masalah, kenyataan, batas-batas ilmu, dan kemungkinan kombinasi antar ilmu. Misal, masalah krisis moneter tidak dapat hanya ditangani oleh ilmu ekonomi saja. Ontologi menyadarkan bahwa ada kenyataan lain yang tidak mampu dijangkau oleh ilmu ekonomi, maka perlu bantuan ilmu lain seperti politik dan sosiologi. Yang kedua, ada pilar epistemologi. Selalu menyangkutkan problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem prosedur, strategi. Pengalaman epistemologi dapat memberikan sumbangan bagi kita. Yang satu, ada sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses. Dan keempat, mengembangkan daya kreatif dan inovatif. 3. Pilar aksiologi selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai, etis, moral, dan religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Pengalaman aksiologis dapat memberikan dasar dan arah pengembangan ilmu, mengembangkan etos keilmuan seorang profesional dan ilmuwan. Landasan pengembangan ilmu secara imperatif mengacu ke 3 pilar filosofis keilmuan tersebut yang bersifat integratif dan prerequisite. Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan iptek dewasa ini dan di masa yang akan datang, sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak, serta menggapai yang angkasa luas dan luar angkasa di lain pihak. Lagi pula memasuki dan mempengaruhi makin dalam segala aspek kehidupan dan intuisi budaya. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tidak dibarengi dengan dasar-dasar Pancasila yang kuat justru akan menjadi aspek penghancur bangsa, terutama dari segi moralitas dan mental. Hubungan antara Pancasila dan perkembangan iptek. Kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang sangat kohesif. Iptek diperlukan dalam pengalaman Pancasila, sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di
Di sisi lain, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar Pancasila sebagai pedoman pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar kita tidak dapat terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara imperatif, kita mengatakan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Pengertian dasar nilai menggambarkan Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar nilai mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dimensi ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti atau unfinished journey. Ada peran-peran nilai dalam setiap sila dan Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan penerimaan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Yang ketiga, ada sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integritas. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi otodinamika, ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi, dan untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saran, dan kritik kami persilakan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.